Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adityo dengan NIM 2404316. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait mengenali dan mengelola stres untuk meningkatkan kesehatan mental. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar psikologi ini, yaitu Bapak Nazarlin MP, MPSI. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian stres. Menurut Lazarus dan Folkman, pada tahun 1984, stres merupakan kondisi ketika individu menilai bahwa tuntutan dari lingkungan melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya untuk menghadapi tuntutan tersebut. Dengan kata lain, stres muncul bukan hanya karena adanya masalah, tetapi juga karena bagaimana seseorang menilai dan merespon masalah tersebut. Adapun menurut Sarafino dan Smith pada tahun 2011, stres adalah kondisi yang muncul ketika individu menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau menentang dan membutuhkan penyesuaian diri. Stres tidak selalu bersifat negatif. Stres dalam tingkat tertentu dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan. Namun, stres yang berlebihan dan berlangsung lama dapat memberikan dampak yang buruk. Berikutnya yaitu ada faktor penyebab stres. Yang pertama yaitu faktor akademik, meliputi banyaknya tugas, ujian, tekanan yang mendapatkan nilai tinggi dan kesulitan memahami materi. Kedua yaitu faktor lingkungan sosial seperti konflik dengan teman, keluarga atau tekanan dari lingkungan sekitar. Ketiga yaitu faktor akademik berupa masalah kepercayaan diri, ketidakmampuan mengatur waktu serta kekhawatiran terhadap masa depan. Dan yang terakhir yaitu faktor gaya hidup, kurangnya waktu istirahat, pola tidur yang buruk, serta penggunaan teknologi secara berlebihan. Dan berikutnya yaitu ada gejala stres sendiri, di mana terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu gejala fisik, dapat berupa sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan. Dan yang kedua yaitu gejala emosional, berupa mudah marah, cemas, rasa tertekan, sulit mengendalikan emosi. Dan yang terakhir yaitu gejala perilaku, berupa menarik diri dari lingkungan, menunda pekerjaan, dan menurunnya produktivitas. Berikutnya, ada strategi dalam mengelola stres atau coping stres. Yang pertama yaitu dapat menggunakan metode problem focus coping, di mana mengatasi stres dengan menyelesaikan sumber masalah, seperti membuat jadwal belajar, mengatur waktu dan mencari solusi. Eh, dan yang berikutnya itu emotion focus coping, di mana kita mengelola respon emosi akibat stres, seperti melakukan relaksasi, berbicara dengan orang terpercaya, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu problem focus coping, meliputi tidur yang cukup, olahraga, konsumsi makanan sehat, serta mengurangi kebiasaan yang dapat memperburuk stres. Uh, Adapun penutup dari materi ini, yaitu stres merupakan kondisi yang dapat dialami oleh setiap individu, terutama mahasiswa yang menghadapi berbagai tuntutan akademik dan sosial. Melalui kegiatan psikoedukasi ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai penyebab gejala, dampak, serta cara mengelola stres dengan lebih baik. Pemahaman mengenai kesehatan mental sangat penting agar individu mampu mengenali kondisi dirinya dan mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi tekanan. Dengan pengelolaan stres yang baik, individu dapat meningkatkan produktivitas, menjaga keseimbangan hidup, dan memiliki kualitas kesehatan mental yang lebih baik. Adapun saran yang dapat saya berikan terkait materi ini, yang dimana mahasiswa dapat diharapkan
menerapkan strategi pengelolaan stres dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Institusi pendidikan dapat melakukan kegiatan serupa secara rutin sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa. Individu yang mengalami stres berat atau berkepanjangan disarankan untuk mencari bantuan dari orang terpercaya atau tenaga profesional. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya peningkatan kesadaran bahwa menjaga kesehatan mental merupakan bagian penting dari kehidupan. Berikutnya yaitu kesimpulan dari materi yang disampaikan, yang dimana berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi ini psikoedukasi manajemen stres ini berjalan dengan sukses dan berhasil mencapai tujuan intervensi yang ditetapkan melalui integrasi teoritis model transaksional Lazarus uh, dan Folkman serta hukum Yerkes-Dodson. Kegiatan ini efektif mengikis mikrokonsepsi mengenai stres di kalangan mahasiswa. Peserta tidak lagi memandang stres sebagai kelemahan diri, melainkan sebagai alarm biologis dan psikologis yang valid. Kombinasi antara pemahaman kognitif dan praktik regulasi tubuh uh, bukti secara signifikan mampu meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan efikasi diri peserta untuk menghadapi tekanan akademis maupun profesional secara lebih adaptif. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.